Minggu lalu kita membahas tentang motivasi, artinya alasan untuk bergerak. Sekarang kita membahas goals. Apa itu? Tujuan, target, atau sasaran. Apakah ada hubungannya antara motivasi dengan goals? Kalau kita mengartikan motivasi adalah alasan untuk bergerak, maka pertanyaan berikutnya adalah bergerak kemana? Patut kita pertanyakan, karena kita harus menjaga terus motivasi. Bayangkan, kalau ada seorang pemanah ulu, penembak jitu, kita minta memanah atau menembak tetapi tanpa sasaran. Kita yakin tidak akan termotivasi menarik busur panahnya atau menarik pelatungnya untuk menembak. Karena tidak ada sasaran, mau tembak kemana? Bayangkan, kita duduk di sebuah mobil, kita sudah nyalakan mesinnya, tetapi tidak ada tujuan. Tentu kita tidak ada termotivasi untuk mengendarai kendaraan itu. Meskipun kendaraan itu baik, bagus, dan mahal. Bayangkan, kalau kita masuk ke sebuah taksi, pasti supir taksi akan bertanya, kemana Pak? Kita bilang, kemana-mana saja. Yakin, supir itu tidak termotivasi untuk mengantarkan kita. Bahkan meminta kita turun dari kendaraan. Bayangkan, kalau ada 2 tim sepak bola juara dunia, kita undang untuk bermain, tetapi tanpa gawang, tentu tidak akan termotivasi untuk datang. Karena tidak ada permainan, bukan sepak bola, tanpa gawang. Tidak ada yang bagus untuk ditonton, bahkan tidak ada kata goals. Itulah pentingnya goals. Paling dalam, kalau seseorang tidak punya tujuan dalam hidup, pasti tidak akan termotivasi hidupnya. Tidak ada motivasi hidup. Maka penting itu goal. Karena goal itu memberikan arah tujuan kemana mau pergi, kemana mau dicapai. Goals yang memotivasi adalah goal yang besar. Karena goal yang besar, maka memotivasi. Dan nanti akan dipecah-pecah menjadi goal lebih kecil, sehingga memotivasi terus setiap hari. Apabila goal itu besar, maka jadilah goal jangka panjang. Dipecah menjadi jangka sedang, jangka menengah, atau jangka pendek. Bahkan menjadi rencana harian. Sehingga kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan setiap hari. Itulah pentingnya goals. Goals bukan hanya milik pribadi, bisa milik kelompok, organisasi, bahkan negara. Bisa menggerakkan industri perdagangan, pertanian, bahkan industri sepak bola. Itu pun menggerakkan ekonomi. Itulah pentingnya goals. Maka punyailah goals, milikilah goals, bikinlah goals. Jangan sampai tidak punya goals. Contoh, seseorang pergi ke terminal, tentu ada tujuan mestinya, tetapi yang pasti akan ketemu penjual tiket bus. Tiket bus akan mengatakan Bandung, Surabaya, Jakarta, atau mana-mana kota yang dituju. Tetapi orang ini ditanya oleh penjual tiket bus, Pak, mau kemana? Diam saja. Bapak ke Jakarta? Diam saja. Surabaya? Diam saja. Ke Bandung? Diam saja. Akhirnya karena saking menunggu lamanya, penjual tiket bus itu menyatakan, oke, itulah bus yang Bapak inginkan. Begitu ditengok, bus itu sudah kempes bannya, sudah karatan, dan teronggok. Kenapa saya naik bus itu? Maka kata penjual tiket bus itu, itulah bus Anda. Karena bus itu sudah 10 tahun tidak kemana-mana. Nah, bahaya kalau tidak punya goals. Milikilah goals. Bikinlah goals. Karena goals itu memberikan arah. Ambillah satu titik sebagai titik awal. Kalau kurang menarik, naikkan menjadi besar. Karena goals yang memotivasi adalah goal yang besar, goal yang menarik, goals yang menantang. Tetapi harus terukur, harus spesifik. Kemudian harus bisa dicapai, harus realistis. Sehingga bisa diukur waktu kapan mencapainya. Itulah cara membuat goals dengan teori SMART. Milikilah goals. Pada akhirnya, goals ini akan memberikan arti sukses itu sendiri. Karena sukses itu adalah perjalanan mencapai sasaran. Kalau dinaikkan lagi maknanya, perjalanan mencapai sasaran yang bernilai. Kalau dinaikkan lagi, bernilai baik. Karena goals itu harus yang baik. Manusia hidup harusnya mencapai sesuatu yang baik. Goals yang baik.
kalau ditambahkan, disempurnakan dengan keimanan, maka sukses itu bisa diartikan perjalanan mencapai sasaran yang bernilai baik. Kenapa? Karena akan bertemu yang maha baik. Dan dampaknya akan menimbulkan satu rasa. Satu rasa melakukan kebaikan dan perbaikan. Dua kata penting, kebaikan dan perbaikan. Itulah proses mencapai goals. Karena kadang-kadang goals bisa tercapai, kadang tidak tercapai. Bukan gagal, tetapi proses. Dan itu memerlukan dua kata, kebaikan, perbaikan. Sehingga sempurnalah kata goals itu menunjang kata sukses. Karena sukses itu adalah perjalanan mencapai sasaran yang bernilai baik. Karena dilihat oleh yang maha baik, nanti akan menemui yang maha baik, yang maha hidup.